Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya, Muslim Mandana Channel. Alhamdulillah, dalam kesempatan video saya kali ini, mudah-mudahan Anda semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam siraman rahmatnya, sehingga senantiasa tercurah limpahkan rezeki yang berlimpah-limpah kepada Anda semua, diberi kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video saya kali ini, saya kembali ingin membagikan suatu teknik meditasi, di mana sebenarnya teknik meditasi ini, yaitu meditasi Kundalini Reiki ini, sudah pernah saya buat di video saya sebelumnya. Namun karena banyak yang chat ke saya untuk minta panduan cara melakukan meditasi Kundalini Reiki selama 21 hari tanpa putus, sehingga video ini saya buat kembali, meskipun di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara melakukan meditasi ini. Sebenarnya meditasi Kundalini Reiki ini sangat mudah dilakukan dan memang berbeda dengan teknik-teknik meditasi yang lain. Kalau teknik-teknik meditasi yang lain mungkin ada teknik olah nafasnya, tarik nafasnya, cara tahan nafasnya, dan lain sebagainya. Ada teknik-teknik tertentu. Karena kalau di meditasi yang lain itu seperti meditasi 7 cakra sakti, meditasi pembangkitan Kundalini murni, itu memang diperlukan teknik untuk membangkitkan suatu keenergian atau menyerap suatu keenergian. Cuma kalau di meditasi Kundalini Reiki ini sudah lebih sederhana penggunaan cara melakukannya. Jadi ketika Anda sudah niat meditasi Kundalini Reiki, maka seketika itu sudah energi akan mengalir dengan sendirinya masuk ke tubuh kita, tanpa harus ada olah nafas dan sebagainya. Cuma ada poin-poin tertentu yang harus kita garis bawahi, seperti cara duduknya itu. Jadi untuk bisa melakukan meditasi dengan baik dan nyaman, maka buatlah duduk yang senyaman mungkin kalau di teknik ini. Namun saya sarankan harus berduduk dengan cara bersila, bisa dengan kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang seperti ini, atau kaki kanan di atas kaki kiri seperti ini bisa, atau bersimpuh tidak masalah, atau bahkan yang mungkin tidak biasa bersila, Anda bisa juga duduk di kursi dengan kedua kaki berselonjor ke bawah, tidak masalah. Yang penting tetap posisi kedua tangan harus tetap di atas lutut seperti ini. Meskipun Anda duduk di kursi tidak masalah. Kaki kanan di atas kaki kiri tidak apa-apa, atau kaki kanan di depan kaki kiri juga tidak masalah. Bagi Anda yang sudah biasa melakukan duduk meditasi, lakukan sesuai dengan kebiasaan Anda. Terserah cara duduknya seperti apa. Namun yang harus tetap digunakan di meditasi ini, posisi tangan, kedua telapak tangan harus menghadap ke atas lurus seperti ini, ditaruh di lutut seperti ini. Kemudian setelah Anda niatkan untuk melakukan meditasi Kundalini Reiki, niatnya ya seperti itu, saya niat meditasi Kundalini Reiki, seperti itu aja sudah. Tidak usah diucapkan di dalam hati ataupun di lisan. Setelah itu kita duduk dengan rileks dan santai, posisi kedua telapak tangan menghadap ke atas seperti ini. Lalu tariklah nafas pertama kali, diusahakan seperti ini, tarik nafas panjang dan dalam sampai memenuhi rongga dada dan perut. Sambil menarik nafas, bayangkan energi berwarna putih, cahaya berwarna putih masuk ke dalam tubuh kita.
tarik melalui kedua hidung kita, lalu setelah itu kita tahan di dua jari bawah pusar. Arahkan energi tersebut sambil menekan atau mengeraskan perut, sambil menahan di bawah perut. Lalu bayangkan energi berwarna putih tersebut menyebar ke seluruh tubuh. Setelah itu kita lepas nafas dengan mulut kita sambil membayangkan energi berwarna hitam, energi negatif keluar dari tubuh kita. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan melalui mulut kita. Tarik nafas, bayangkan energi berwarna putih masuk ke dalam tubuh, memenuhi semua rongga dada dan perut, lalu kita arahkan energi tersebut ke bawah pusar sambil dikeraskan. Sambil dikeraskan, buatlah energi tersebut menyebar ke seluruh tubuh, memenuhi seluruh tubuh sampai keluar tubuh, tidak apa-apa. Ditahan beberapa saat, bisa hitungannya 7 detik atau terserah, atau 9 detik atau 7 detakan jantung atau 9, terserah. Setelah itu, setelah ditahan di bawah pusar, kita hembuskan nafas kita melalui mulut kita sambil membayangkan energi negatif kita berwarna hitam keluar dari mulut kita. Bayangkan seperti asap, biasanya asap berwarna hitam. Bayangkan energi itu adalah energi negatif yang keluar dari tubuh kita. Setelah itu kita fokus ke cakra ajna. Mata tertutup, fokus ke cakra ajna dan keluar masuknya nafas. Di awal-awal kita tarik nafas halus dan panjang, lalu kita hembuskan tetap melalui kedua hidung. Lakukan selama 3 kali lagi, 3 kali juga. Setelah itu baru buatlah serileks mungkin, senyaman mungkin. Tapi untuk membuat tubuh kita dan pikiran kita ini rileks, buatlah duduk ini senyaman mungkin, seenak mungkin. Untuk agar duduk ini bisa bertahan lama, agar duduk dengan rileks dan santai, diusahakan seluruh tumpuan tubuh ditumpukan pada tulang ekor, pada tulang, buat selurus mungkin tubuh kita. Jadi tidak boleh terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang, buat selurus mungkin seperti ini. Tumpuan ke seluruh tubuh ini, tumpukan ke tulang ekor atau ke cakra dasar maksudnya. Buat selurus mungkin pinggang, jadi tegak seperti ini, sehingga tidak ada beban di leher, tidak ada beban di punggung karena badan lurus. Sehingga ketika Anda duduk sampai 1 jam, 2 jam tidak terasa lelah di leher, di punggung tidak terasa lelah. Beda kecuali Anda duduknya agak bungkuk seperti ini, pasti beberapa menit kemudian sudah sakit di punggung, sudah capek. Beda ketika tubuh dibuat lurus seperti ini. Lurus, tumpuan seluruh beban tubuh ditumpukan pada cakra dasar. Ini akan membuat duduk kita menjadi nyaman dan rileks, sehingga ketika meditasi sampai 1 jam, 2 jam tidak terasa. Kemudian setelah tubuh rileks, santai, kita usahakan fokus pada cakra Mahajna, keluar masuknya nafas, dan biarkan nafas itu keluar dan masuk dengan sendirinya. Agar mudah memasuki hening, memasuki lebih dalam keheningan, kita harus memakai pernafasan diafragma perut. Jadi dada tidak boleh bergerak. Caranya seperti ini.
tidak tegak seperti ini, biarkan dada ini tetap membusung, tapi rileks santai, tidak tegak. Setelah itu nafas dengan perut, biarkan perut ini yang bergerak, dada tidak boleh bergerak. Kalau masih ada pergerakan di dada, sulit menuju hening, sulit menuju rileks. Apalagi rileks pikiran, rileks tubuh aja tidak bisa kalau dada masih bergerak. Suatu contoh seperti ini, bernafasnya seperti ini. Ini sulit karena ketika dada bergerak, otomatis seluruh tubuh bergerak. Jadi untuk ke rileks, ke santai, ke hening itu nanti butuh proses lama nanti. Beda ketika sudah duduk seperti ini, lurus, seperti ini. Dan yang bergerak, bernafas hanya perut, seperti orang tidur itu. Seperti ini, maka tidak sampai beberapa menit akan terasa nikmatnya meditasi, nikmatnya mengheningkan pikiran, nikmatnya mengendapkan seluruh panca indera kita. Sehingga ketika seluruh panca indera kita, pendengaran, penglihatan, perasa dan semuanya kita turunkan, kita endapkan, maka kesadaran yang di dalam ini, kesadaran jiwa ini akan bangkit. Sehingga ketika kesadaran jiwa ini bangkit, maka akan mudah mencapai keheningan, mudah mencapai rasa enak ketika kita meditasi. Setelah fokus pada cakra ajna dan keluar masuknya nafas, terus seperti itu. Lalu kita rasakan seluruh energi yang telah masuk itu, terutama yang masuk ke cakra mahkota. Biasanya terasa sensasi di sini, seperti kesemutan, seperti ada semut merayap, seperti ada strum-strum kecil, dan seluruh getaran-getaran energi di seluruh cakra utama, di ajna, di tenggorokan, jantung, sampai pusar. Rasakan semua getaran energi tersebut. Minimal kalau Anda belum bisa merasakan di cakra ajna atau di seluruh 7 cakra, minimal bagi Anda yang telah mengikuti aktivasi dari saya, baik yang di YouTube ataupun secara langsung melalui video call dari saya, minimal energi itu datang akan terasa terutama di kedua telapak tangan. Beberapa saat kemudian setelah Anda meniatkan meditasi ini, itu kedua telapak tangan kita biasanya terasa seperti diterpa benda berat, akan terasa semakin berat. Getaran energinya akan semakin memadat di kedua telapak tangan. Itu bisa dipastikan semua yang pernah mengikuti aktivasi dari saya, minimal pasti ada rasa energi itu di kedua telapak tangan. Dan biarkan seluruh getaran-getaran itu, rasakan seluruh getaran-getaran itu di seluruh tubuh kita. Rasakan semuanya. Rasakan seluruh getaran energi tersebut. Masuklah kita ke dalam rasa tersebut. Menjadi satu kesatuan. Pertahankan senyaman mungkin, serileks mungkin. Lakukan minimal 15 menit. Tapi dengan teknik dan cara duduk yang seperti ini, yang saya jelaskan ini, itu 15 menit itu akan menjadi kurang bagi kita. Rasanya tidak akan terasa, meskipun 1 jam tidak terasa. 1 menit itu ibaratkan hanya terasa beberapa detik untuk kita, kalau kita duduknya seperti ini. Jadi ketika duduk dengan benar seperti ini, itu bisa tidak terasa sampai 2 jam, 3 jam. Kalau bisa minimal, kalau mau melakukan rutin dengan hasil yang luar biasa setelah meditasi 21 hari, minimal lakukan 30 menit setiap kali kita duduk. Dan usahakan kalau bisa di malam hari.
karena di malam hari itu keadaannya lebih sunyi, lebih tenang, sehingga frekuensinya lebih terasa ketika kita meditasi. Dan perlu diketahui, waktu duduk seperti ini, waktu bersila, beberapa menit kemudian bagi Anda yang masih baru belajar duduk bersila seperti ini, hal terberat adalah ketika kaki mulai terasa sakit, ketika aliran darah sudah terhambat ke kaki. Itu kedua kaki seakan-akan sakit sekali itu terasa. Itu coba Anda pertahankan rasa sakit itu. Biasanya sekitar 15 menit sudah terasa sakit. Itu coba Anda pertahankan, biarkan sudah. Jangan dirubah geraknya, posisinya. Tidak usah dirubah, biarkan saja. Lawan rasa sakit itu di kedua kaki kita. Lawan terus, itu biasanya berkisar antara 10 menit rasa sakit itu. Setelah 10 menit, rasa sakit itu akan hilang, menjadi tidak ada rasa. Nah, ketika sudah tidak ada rasa ini, bisa kita lanjutkan meditasinya. Disinilah kita akan menemukan berbagai sensasi-sensasi spiritual kita. Biarkan rasa sakit itu, pertahankan, itu biasanya hanya sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit biasanya rasa yang sakit tadi sudah hilang. Bahkan kita bisa tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan tubuh fisik ini sudah. Setelah rasa sakit itu datang, kemudian diganti tidak ada rasa, mati rasa sudah. Sehingga di sana akan lebih nikmat nanti ketika duduk meditasi. Dan hal yang ketiga, ketika mau menyudahi dari meditasi itu adalah ketika mau mengembalikan rasa ini. Perlu diingat ya saudara-saudara. Ketika sudah tadinya yang tidak ada rasa, ketika kita mau bangun dari duduk, biasanya ini tidak bisa diangkat sudah, harus pakai tangan seperti ini. Dan mengembalikan darah ini mengalir lagi ke seluruh kaki. Ini prosesnya sakit lagi saudara-saudara. Sakit ini. Dan ketika untuk menghilangkan agar cepat peredaran darah itu kembali normal, kita bisa tarik nafas 3 kali seperti tadi. Tahan nafas kuat. Kita alirkan energi ke kedua kaki kita. Insya Allah tidak sampai 1 menit langsung enak sudah. Bisa langsung berdiri langsung, tidak terasa sakit langsung. Jadi intinya pada teknik meditasi ini, ketika sudah fokus ke cakra ajna dan keluar masuknya nafas, kita memperhatikan nafas kita, nafas dengan diafragma perut, dada tidak boleh ikut bergerak. Lalu biarkan nafas itu keluar masuk dengan sendirinya. Rasakan semua getaran energi yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita, dan hayati, masuklah kita ke dalam rasa tersebut. Pertahankan rasa nikmat, rasa nyaman, sensasi-sensasi yang ada sampai dikira sudah cukup, maka buka mata Anda, ucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan saya kali ini tentang cara melakukan meditasi. Mudah-mudahan bagi Anda yang sudah mengikuti aktivasi dari saya, setelah melakukan meditasi 21 hari, Anda mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan Anda, dalam hal fisik, hubungan, finansial, juga spiritual. Dan mudah-mudahan dengan keilmuan dan keenergian yang saya aktifasikan kepada Anda bisa merubah kehidupan kita ke kehidupan yang lebih baik dari segala hal kehidupannya. Kehidupan yang lebih berwarna, yang lebih bermanfaat, hidup bahagia dunia dan akhirat.
hidup selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan juga bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video saya kali ini, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat, terutama bermanfaat untuk diri saya dan kepada Anda semua yang selalu menonton dan menyaksikan video-video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.